Shalom anak-anak muda, shalom. Dimanapun anak-anak muda berada saat ini, kita percaya semuanya dalam perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dimanapun teman-teman berada saat ini, kita akan memulai ibadah kita. Mari teman-teman, persiapkan waktu, tempat yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang teman-teman supaya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Di mana ya Tuhan, kami dapat melalui tahun 2023 hingga pada tahun 2024 ini. Kami akan memulai segala sesuatunya. Biarlah Tuhan di tahun yang baru ini, Tuhan tambahkan hikmat atas setiap kami. Sehingga Tuhan, kami lebih berhikmat dan bijaksana dalam melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki atas hidup kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan di tempat ini kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa untuk bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, untuk presiden dan wakil presiden kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, mulai dari tingkat pusat hingga daerah ya Bapa. Semuanya Tuhan jamah, sehingga roda pemerintahan kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat setiap sumber daya manusia yang ada di bangsa kami, semuanya Tuhan berkati untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengangkat tangan kami untuk setiap sumber daya alam yang ada di bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati tanah, bumi, air, dan segala sesuatunya yang telah Tuhan percayakan atas kami, sehingga kami dapat mengelolanya dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu juga akan tercurah atas setiap anak-anak muda-Mu. Dimanapun anak-anak muda-Mu berada saat ini, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu dicurahkan, lawatan-Mu, sehingga ya Tuhan anak-anak muda-Mu akan menjadi anak-anak muda yang suka berdoa, yang suka menyembah, yang suka memuji nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami percayakan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami kudus, sebab Allah yang kami sembah adalah kudus. Sehingga Tuhan, lewat daripada Engkau ya Tuhan, kami terlepas dari segala dosa. Kami terlepas daripada pornografi, seks bebas. Kami terlepas ya Tuhan dari segala tindakan kriminal yang membuat Tuhan tidak berkenan atas kami. Kami menolak setiap percabulan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dikuduskan, kami dipulihkan. Biarlah Tuhan anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang suka dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Allah yang baik. Tuhan, kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk tema di bulan Januari. Biarlah Tuhan kami dimuliakan lewat firman Tuhan, sehingga kami Tuhan anak-anak muda yang suka merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam ya Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Kami juga berdoa untuk pembicara kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Kami juga Tuhan berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan dan tembok-Mu, dan sentosa dalam puri-Mu. Biarlah berkat dari Yerusalem mengalir atas keluarga kami, mengalir atas kota kami, mengalir atas bumi kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua, shalom. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semuanya. Biarlah di tahun baru ini kita mengawali penuh dengan sukacita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Saat ini mari kita siapkan hati kita menerima sukacita dari surga. Sebab Tuhan yang layak untuk disembah. Sama-sama kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita
Sebab Dia Tuhan Maha Besar. Dia layak dipuji dan ditinggikan. Mari kita angkat lagu pujian ini yang mengatakan bahwa Dia adalah Raja segala raja. Dia yang layak ditinggikan dan dipuji. Sorakan haleluya. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Sebab kami mau menceritakan kemuliaan-Mu bagi segala bangsa Tuhan. Katakan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab kita mau menceritakan Dia bagi segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan dengan penuh sorak-sorai. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala. Yes, amin. Sebab Kau lebih besar Tuhan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dengan sorak-sorai katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Dia lebih dahsyat. Dia lebih dahsyat. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Engkaulah pusat dari kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, anak-anak Tuhan. Kami mau memperkatakan Jesus at the center of our life. Jesus at the center of it all. Yes. Jesus at the center of it all.
Jesus at the center of it all. The center of it all. From beginning to the end. It will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do.
Sebab kehadiran-Mu adalah surga bagi kami. Biarlah apa yang ada di surga Tuhan, demikian juga terjadi di bumi. Terima kasih. Oh, Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence. Your presence is heaven to me. Oh Jesus. Oh Jesus. Your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami dan yang telah menuntun kehidupan kami sepanjang tahun 2023. Kami percaya Engkau juga Allah yang sama menuntun kehidupan kami semua di tahun 2024 ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu dan kiranya Tuhan Engkau memberikan kami semua mata yang melihat, telinga mendengar, hati yang memahami dan pikiran yang taat supaya kehidupan kami ini bertumbuh dan berbuah dalam kerajaan-Mu dan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kami sambut firman Tuhan-Mu dengan hati yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, shalom saudara yang kasihi, bagaimana tahun 2023 yang lalu? Saya percaya tahun ini juga tahun yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Nah, kita langsung saja kepada tema khotbah kita hari ini dengan judul Dimuliakan. Nah, ayat pembuka diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Dikatakan di situ bahwa Paulus kepada Timotius yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, apa yang dikerjakan mereka adalah meneliti janji-janji Tuhan yang disediakan bagi kehidupan mereka. Dan keselamatan dan apa yang boleh dan tidak boleh dari Tuhan. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 20 tentang perabot yang mulia. Nah, Paulus berkata kepada Timotius bahwa dalam rumah yang besar, ya, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak. Nah, rumah besar ini bukan bicara hanya ada perabot yang dari emas atau perak, tapi juga ada bahan kayu dan tanah. Jadi dipakai untuk, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saudara yang dikasihi, bahwa ternyata kemuliaan dari Tuhan itu ada kastanya. Ada yang sangat mulia, ada yang mulianya biasa-biasa saja. Nah, ada dalam sebuah ruang tamu, ada yang mempunyai sofa yang indah, ada meja yang indah, dan ada juga mungkin asbak rokok yang biasa-biasa. Ya, nah, ini bicara tentang kerajaan Allah. Lukas 4
ayat 43 berkata bahwa Yesus mengatakan, "Aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Yesus mau kita mulia. Nah, makanya Yesus berkata, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan, ya Bapa, di bumi sama seperti di surga." Nah, ada suatu waktu di mana Yesus mendemonstrasikan kerajaan Allah di bumi ini. Ketika itu Yesus sama Petrus sama-sama jalan-jalan. Tiba-tiba Yesus dan Petrus ditagih pajak. Nah, ketika itu Yesus tidak bawa uang, tetapi Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, kamu ke sana dulu, ke danau itu." "Kenapa, Tuhan?" "Ya, kamu pancing dulu ikan. Nanti ikan yang pertama yang kamu dapat, kamu buka mulutnya, di situ ada 4 dirham. Ya, ditagih pajak 2 dirham. Yesus bilang, di mulut ikan itu kamu ambil, itu ada koin disediakan, 4 dirham. Nah, bayar pajak untuk saya 2 dirham, yang 2 dirham yang kemudian adalah punya kamu. Maksudnya, punya elu pun gua taktirin, gitu loh. Nah, ikan diperintahkan untuk mengantarkan uang, untuk bayar pajak. Nah, dalam kerajaan Allah. Ini berbicara tentang kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah itu bersifat berbuah. Nah, Yesus pada waktu hidup di bumi, bukan hanya bercerita tentang kerajaan untuk Injil keselamatan, tetapi Yesus juga bercerita tentang kerajaan surga. Nah, karena Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan, tetapi Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Nah, ini berbicara tentang kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita semua. Mari kita sama-sama merenungkan. Yesus memarketingkan kerajaan Allah. Ya. Nah, kalau kita jalan-jalan ke Podomoro ataupun ke Sun Plaza, ya, di mall-mall, di atrium, seringkali ada pameran mobil Toyota. Ya, Toyota. Keluaran terbaru adalah Toyota Genix. Nah, hybrid, ya, istilahnya yang hemat bensin. Nah, saudara coba saja ngobrol dengan marketingnya, salesnya. Apa yang ditawarkan, apa yang dibicarakan tentang Kijang Innova yang terbaru. Nah, di gambar nampak bahwa di sini ada Kijang Innova Genix terbaru dan Toyota Kijang keluaran pertama zaman dulu. Ya. Nah, tentu kalau kita tanya tentang salesnya, sales akan berkata bahwa Kijang Innova Genix terbaru ini mempunyai torsi sekian, horsepower sekian, dengan turbo tertentu, hemat minyak, dan lain sebagainya. Dengan kekuatan yang luar biasa, dengan fitur-fitur yang canggih, yang lebih canggih, interior yang lebih bagus, dan sebagainya. Nah, tentu sales tidak lagi berkata bahwa belilah Kijang Innova Genix terbaru yang bisa memindahkan Anda dari Medan sampai Brastagi ataupun Pancur Batu. Tidak itu yang dibicarakan. Nah, sama juga dengan Yesus pada waktu itu, Yesus bukan hanya berbicara tentang keselamatan, tetapi yang ditawarkan adalah kerajaan, yang diceritakan adalah kerajaan Allah yang ada di bumi sama seperti di surga. Nah, Yesus bukan hanya berbicara mengenai, ikutlah aku, ya kamu akan ke surga. Bukan hanya itu. Tetapi engkau akan merasakan surga di bumi sama seperti di surga. Nah, lantas kita berpikir, bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan surga yang telah disediakan Yesus. Nah, di Markus 10 ayat 15, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam kerajaan Allah." Nah, suatu hari ketika saya bawa jalan-jalan anak saya, Diego melihat ada baliho yang seperti ini.
ada kompetisi catur internasional. Hadiahnya 240 juta. Lalu anak saya berkata, "Papa, saya mau ikut kejuaraan catur internasional ini." Saya sontak berkata bahwa, "Jangan, itu bukan bagianmu. Ini kamu tahu nggak, ini kejuaraan caturnya dalamnya itu orang-orang Goliat yang luar biasa." Dalam bayangan saya itu dalamnya adalah bapak-bapak berkumis yang sudah ahli catur, ataupun aceh-aceh yang sudah botak kepalanya dengan ahli catur. Kemudian kalau anak saya yang umur 11 tahun ikut kompetisi internasional catur, dia akan dimakan dengan gampang. Dalam pikiran saya seperti itu. Tetapi saya bertanya, "Kenapa kamu mau ikut kejuaraan catur ini?" Anak saya berkata, "Saya nggak mau tahu itu kejuaraan internasional apa. Yang saya lihat adalah hadiah yang ditawarkan di baliho tersebut 240 juta rupiah bagi pemenang. Saya di sekolah," katanya, "saya sudah memenangkan pertandingan catur 4 kali berturut-turut. 4 kali berturut-turut. Tidak pernah kalah dengan rekor yang tidak pernah kalah. Lalu, kalau saya ikut ini, saya pasti menang," katanya. Nah, tiba-tiba Roh Kudus berkata bahwa inilah engkau seperti anak kecil, mempunyai iman yang luar biasa, yang murni. Itulah anak kecil lah empunya kerajaan Allah. Bagaimana kita masuk dan menikmati kerajaan Allah, kita harus menjadi sama seperti anak kecil imannya. Nah, dia berkata bahwa saya sudah mengalahkan si A, si B, si C, si D. Tentu aku akan memenangkan pertandingan catur tersebut. Nah, yang dipandang adalah buahnya. Nah, seringkali kita sudah semakin dewasa, yang kita pandang itu resikonya. Semakin kita pikirkan resiko tanpa memandang buah dan hidup berbuah yang disediakan Tuhan, semakin ciutlah iman kita. Nah, beda dengan anak saya yang 11 tahun, yang dipandang 240 jutanya. Dia tidak pikirkan bahwa dia akan kalah di pertandingan catur, di babak kualifikasi, dan sebagainya. Yang dipandang adalah buah yang disediakan. Nah, Tuhan mengajarkan bahwa kita juga harus yakin bahwa hidup yang berbuah itu sudah disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Sama seperti Daud pada waktu itu, yang pada waktu dia berhadapan dengan Goliat. Dia tidak berpikir bahwa dia kecil, cebol, dan sebagainya. Yang dia katakan kepada Saul adalah, "Saya waktu mengembalakan kambing domba, ada beruang dan singa yang mengganggu, maka saya akan mengejar dan mengoyakkan mulut mereka." Nah, ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak ada ketakutan sama sekali. Yang dia katakan adalah, siapa dia si Goliat yang berani-beraninya menghina barisan tentara Allah. Nah, saudara dikasihi, anak muda yang dikasihi. Nah, sebagai penutup, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu dipakai sebagai perabot yang mulia, yang lebih mulia, kasta yang lebih tinggi, lebih mulia dibanding perabot-perabot lainnya. Bagaimana? Nah, di 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan bahwa jikalau seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot mulia untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, saya percaya ketika kita menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, kita akan diangkat Tuhan menjadi perabot yang lebih mulia dalam pekerjaannya, karena kita dikuduskan dan kita dipandang layak untuk dipakai Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara menjauhi nafsu orang muda dan mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Niscaya dengan iman yang sama seperti anak kecil, kita akan masuk dalam kerajaan Allah di tahun ini, sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan hari ini. God bless you all.